Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk kekuatan, dalam bentuk kesehatan, dan dalam bentuk motivasi untuk selalu tholabul ilmi, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam perkuliahan bimbingan rohani pasien, yang mana pada kesempatan kali ini yang akan kita kaji adalah tentang dimensi rohani pasien. Jadi apa itu dimensi rohani pasien ya? Sebelum menuju pada dimensi rohani pasien, kita perlu mengkaji tentang hakikat roh ya, yaitu dari kata rohani tadi. Ada beberapa term ataupun kata ataupun makna yang menyebutkan tentang roh ya di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah pemaknaan hakikat ruh sangat misteri. Jadi itu yang kita tanamkan. Jadi yang namanya ruh itu memang masih sangat misteri. Alias kita itu tidak diberikan pengetahuan yang banyak terhadap ruh itu sendiri. Lah, di dalam Al-Qur'an ya, yang pertama dalam Quran surat Al-Isra ayat 85 itu menjelaskan bahwa roh itu merupakan urusan Tuhan. Jadi kita manusia diberikan kemampuan sedikit ya tentang roh itu sendiri karena merupakan urusan Tuhan. Kemudian di dalam surat Al-Hijr ayat 29 dan juga As-Sajdah ayat 9, ruh dapat berarti nyawa atau pemberian hidup dari Allah kepada manusia. Jadi kita bisa bergerak, bisa lari-lari. Ini ya bukan karena jasad kita, bukan karena badan kita, tapi karena ruh pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya dalam surat Maryam ayat 17, ruh berarti pencipta Nabi Isa. Kita tahu bahwa kelahiran Nabi Isa itu tidak seperti proses kelahiran manusia seperti biasanya ya, yaitu kalau manusia itu kan ada ibu, ada bapak, terus kemudian ada proses biologis, terus kemudian ada proses embriologis ya. Lah di dalam kelahiran Nabi Isa itu tidak ada proses seperti itu. Allah meniupkan roh, maka dari itu roh di dalam surat Maryam itu adalah roh penciptaan Nabi Isa. Terus yang selanjutnya adalah dalam surat Al-Jasirat ayat 52, roh berarti Al-Qur'an ya. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an itu sangat sempurna sekali. Banyak kemudian ilmu-ilmu, banyak rahasia-rahasia yang kemudian mesti kita ungkap ya. Terus yang selanjutnya dalam surat An-Nahl ayat 2,
ruh berarti wahyu dan malaikat pembawanya. Jadi wahyu itu sendiri karena memang kita sebagai manusia diberikan pemahaman kita sangat terbatas. Begitu juga malaikat, ya, pemahaman kita tentang malaikat juga sangat terbatas. Maka dalam surat An-Nahl, ya, wahyu itu disebut sebagai ruh dan malaikat yang membawanya juga disebut sebagai ruh. Terus yang selanjutnya An-Naba ayat 38, ruh berarti malaikat, ya, karena tadi kita sangat terbatas sekali, ya, untuk mengetahui makhluk Allah yang bernama malaikat. Terus yang selanjutnya dalam surat Al-Waqiah ayat 89, ruh berarti menghembuskan, ya. Yang selanjutnya dalam surat Ar-Rahman ayat 12, ruh berarti benih yang dimakan. Yang selanjutnya, sedangkan menurut ilmuwan muslim belum ditemukan kesepakatan tentang definisi ruh. Jadi mungkin karena memang pengetahuan kita tentang ruh ini sangat terbatas, maka definisi tentang ruh itu sendiri pun juga belum menemui kesepakatan, alias antara satu ilmuwan ataupun salah satu tokoh itu berbeda dalam mendefinisikan yang namanya ruh. Next, hakikat ruh, ya, ini pendapat para ahli. Ruh itu yang pertama adalah materialisme, ya, yang mana ruh ini merupakan jisim atau materi. Nah, walaupun ini ruh merupakan jisim atau materi, tapi berbeda dengan jisim jasmani. Jadi tidak seperti jisim jasmani ini, ya, raga kita. Walaupun dia materi, tapi sekali lagi tidak sama dengan jisim jasmani. Ruh juga bukan bersifat rohani, sebab ruh adalah arat ataupun bersifat baru. Jadi karena memang adanya ruh ini adalah baru, ya, maka ruh juga tidak bisa disebut sebagai bersifat rohani. Yang selanjutnya, ruh bermakna spiritualisme, ya. Ruh merupakan substansi yang bersifat rohani dan tak satu pun cirinya bersifat jasmani. Ini bertentangan dengan materialisme, ya, spiritual. Jadi kalau tadi bersifat jisim atau materi, sekarang ini bersifat rohani, ya, dan tidak bersifat materi ataupun bersifat jasmani. Ruh tidak tersusun dari materi, sebab ruh abstrak dan dapat menangkap beberapa bentuk sekaligus. Jadi ruh itu tidak seperti materi, ya, tapi ruh itu abstrak dan bisa menangkap beberapa bentuk. Ya, contohnya misalnya seperti air, jika dimasukkan di dalam gelas kecil, ya, bentuknya seperti gelas kecil itu. Jika kemudian dimasukkan kepada gelas besar, maka seperti gelas besar. Dimasukkan ke teko, ya, bentuknya seperti teko. Begitu juga dengan cahaya dan juga udara. Jadi roh itu, ya, itu menyesuaikan, ya. Oleh karena itu dia tidak bersifat materi. Yang selanjutnya adalah gabungan dari materialisme dan juga spiritualisme. Jadi selain roh itu bersifat materi, roh itu juga bersifat spiritual, ya. Terus yang selanjutnya, karena kita tahu bahwa pengetahuan manusia itu tentang roh itu sangat terbatas, maka kita harus hati-hati ketika kemudian ada seseorang menanyakan kita tentang roh. Karena kalau kemudian takutnya nanti jawaban kita salah ataupun tidak tepat, maka takutnya akan menyesatkan. Oleh karena itu, ya, kalau kemudian kita ditanya tentang roh, harus diperhatikan dengan cermat siapa yang kemudian bertanya. Jika yang bertanya itu adalah orang awam atau tidak memiliki dasar tentang ilmu ketuhanan dan juga hakikat, ya, serta yang bertanya itu adalah orang yang intelektual tetapi pengetahuannya belum mendalam, maka jawablah dengan
Jawablah sesuai dengan firman Allah surat Al-Isra ayat 85 yang artinya, dan mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi ruh itu ya yang tahu ya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Walaupun kita tahu diberi pengetahuan, tapi sekali lagi sangat sedikit. Itu biar menjadi urusan Allah. Terus kemudian apabila seseorang ulama yang telah terbuka hijab yang menutupi rahasia ketuhanan, menurut Ibnu Arabi harus hati-hati dalam memberikan jawaban. Jadi karena kalau kemudian yang bertanya itu adalah orang yang memang sudah mengetahui ilmu ketuhanan, sudah mencapai level hakikat, sudah mencapai level ma'rifat, dan bahkan terbuka hijab-hijab yang menutupi rahasia ketuhanan, maka kita harus hati-hati karena dikhawatirkan pemahaman kita, pemahaman yang salah, karena memang beliau sudah lebih paham ya. Itu. Terus yang selanjutnya adalah karakteristik ruh ya. Ini ruh itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, ruh berasal dari Tuhan dan bukan berasal dari tanah atau bumi. Jadi yang namanya ruh, sekali lagi, ini berasal dari Tuhan, bukan berasal dari tanah ataupun bukan berasal dari bumi. Terus yang selanjutnya adalah ruh adalah unik ya. Jadi ruh memiliki sifat yang unik, tak sama dengan akal budi jasmani dan juga jiwa manusia. Jadi berbeda ya antara ruh dengan akal budi, antara ruh dengan jasmani, dan juga antara ruh dengan jiwa. Ini berbeda. Ruh berasal dari Allah yang merupakan sarana pokok untuk bermunajat kepada Allah. Jadi karena ruh ini berasal dari Allah, ruh juga menjadi sarana bagi kita untuk bermunajat kepada Allah. Maka dari itu kita harus menjaga dimensi ruhaniyah kita, jangan sampai kotor, jangan sampai tercemar, agar supaya kita bisa lebih baik dalam bermunajat dengan Allah. Yang selanjutnya, roh tetap hidup sekalipun manusia tidur tidak sadar, bahkan mati ya. Jadi kita bisa bergerak seperti ini ya karena roh. Tapi kemudian ketika roh kita itu sudah diambil ya, maka jasad kita akan mati ataupun jasad kita tidak sadar ataupun tidur ya. Jadi ya istilahnya semua ini karena roh ya. Dan roh itu ya tentunya apa istilahnya, ketika diambil ya dia tidak mati ya, tidak mati, tapi kembali kepada pencipta roh yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Itu. Terus roh dapat menjadi kotor dengan dosa dan noda, tetapi dapat pula dibersihkan dan menjadi suci. Jadi kita sekali lagi, agar supaya kita maksimal dalam bermunajat kepada Allah, maka kita harus senantiasa menjaga roh kita ya, jangan sampai kotor, jangan sampai ternoda oleh dosa-dosa yang kita perbuat ya. Selalu bermunajat agar supaya roh senantiasa menjadi bersih dan juga suci. Yang selanjutnya, roh karena sangat lembut dan halusnya mengambil wujud serupa dengan wadahnya yakni manusia. Hal ini serupa dengan zat cair, gas, dan cahaya yang bentuknya serupa dengan tempat yang ia berada. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, bentuk roh itu sangat lembut, sangat halus. Dia bisa menyesuaikan pada setiap tempatnya, pada setiap wadahnya. Kalau kemudian dia ditiupkan kepada manusia, maka roh itu akan menyesuaikan wadahnya yaitu manusia. Sebagaimana air ketika dituang dalam teko, dalam gelas, pasti akan menyesuaikan bentuk teko dan juga bentuk
gelas, begitu juga gas dan juga cahaya. Itulah ruh ya. Terus yang selanjutnya adalah seputar ruh ya. Yang pertama, ruh kehidupan menyebabkan manusia bertumbuh dan berkembang biak serta bisa bergerak sehingga manusia terjaga kelangsungan hidupnya. Ya, jadi apa ya yang kita lakukan, kita bisa berkembang ya, yang dulunya bayi, terus kemudian balita, terus kemudian anak-anak, remaja, dewasa, menua dan lansia. Ya, ini karena apa? Karena ada ruh yang ada di dalam diri kita. Ya, kita bisa lari-lari, ya, kita bisa bergerak. Lah itu karena Allah meniupkan ruh kepada kita. Lah karena ruh itulah kehidupan manusia ini bisa berlangsung dan juga bisa terjaga. Terus yang selanjutnya ada ruh adalah pemberi energi kehidupan yang dijadikan sosok badan atau benda mati dapat hidup dengan segala dinamikanya. Jadi aslinya jasad kita ini ya benda mati, terus kemudian ditiupkanlah ruh ya, maka kemudian kita bisa hidup, bisa lari-lari, bisa bekerja, bisa sekolah, bisa kuliah dan lain sebagainya. Ini karena ruh ya yang ada di dalam tubuh kita. Kita bisa merasakan dinamika hidup ya, kemudian karena ada ruh yang masih menempel di badan kita. Salah satu tugas dasar roh adalah memberi kehidupan kepada manusia. Jadi karena ada roh kita bisa hidup. Terus yang selanjutnya, fungsi ruh secara menyeluruh adalah membawa sifat Allah agar kehidupan manusia sesuai dengan fitrahnya. Jadi kita ini adalah pancaran ya, ruh ini adalah pancaran dari sifat-sifat Allah. Oleh karena itu diharapkan ya ruh ini ya bisa melaksanakan ataupun bisa mensikapi apa yang kemudian menjadi sifat-sifat Allah ya, sesuai dengan fitrahnya ya. Itu ya. Terus kemudian ruh adalah sistem operasi di mana sifat-sifat manusia bersandar pada sifat-sifat ruh yang ditukuat oleh Allah. Jadi ruh ini adalah OS-nya ya, kalau di dalam Android ya. OS-nya itu Android ataupun Apple ya. Nah, ruh ini adalah operating sistemnya ya, operating sistemnya. Jadi sekali lagi sangat berpengaruh terhadap kehidupan itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah untuk mengetahui di mana roh manusia dapat dideteksi dari fungsi kehidupan yang diperankannya. Jadi kita bisa melihat roh itu ada atau tidak. Lah dari kehidupan manusia inilah kita kemudian bisa menyaksikan bahwa roh memang ada. Buktinya manusia bisa berperan ya, sesuai dengan perannya masing-masing. Itu karena apa? Itu karena Allah sudah meniupkan roh ya kepada, ataupun Allah sudah menempelkan ruh kepada kita semua, sehingga kita bisa berperan dengan peran kita masing-masing. Yang selanjutnya adalah dimensi rohani pasien ya. Pembahasan tentang roh digambarkan sebagai substansi yang berasal dari Allah yang memiliki sifat suci dan juga abadi. Jadi tadi ya, roh itu berasal dari Allah yang bersifat suci dan juga abadi. Maka dari itu ya manusia ini cerminan dari sifat suci dan juga abadi tersebut. Maka dari itu ya sangat tidak semestinya ketika kemudian manusia itu melaksanakan perbuatan kemungkaran, perbuatan keji ya, karena itu keluar dari fitrahnya, dari fitrah roh itu sendiri ya. Itu. Terus yang selanjutnya, oleh karena itu ya kita senantiasa diminta untuk meningkatkan ya diri dengan bertakarub ilallah untuk menuju kehidupan yang fitrah, untuk menuju hakikat roh itu sendiri, yaitu kesucian. Misalnya dengan cara berzikir ataupun mengikuti
ataupun mencari guru ya, mencari guru ya, dalam hal ini adalah guru thariqah ya, yang mengantarkan kita sekali lagi pada kesucian dari roh kita ya. Terus yang selanjutnya, dimensi rohani pasien adalah keadaan rohani, yaitu dimensi roh yang jauh lebih tinggi dari alam pikiran dan tahapannya pun di atas alam sadar atau suprakonsius seseorang yang sedang mendapatkan cobaan sakit. Jadi keadaan roh ya, intinya adalah keadaan roh yang sedang diberikan cobaan sakit ya. Dan roh ini sekali lagi lebih tinggi dari akal budi ataupun alam pikiran ya, dan juga letaknya itu adalah di atas alam sadar ataupun disebut suprakonsius ya. Jadi keadaan rohani ya, keadaan rohani pasien seseorang yang sedang mendapatkan cobaan sakit ya, maka perlu untuk kemudian dibantu, perlu untuk kemudian dibimbing agar supaya roh ini tetap pada fitrahnya walaupun dalam keadaan sakit. Di sini pentingnya seorang pembimbing rohani ya, ataupun rohaniawan ya, agar supaya sekali lagi roh kita itu tetap berada pada fitrahnya walaupun raga kita sedang sakit. Itu yang bisa kita kaji pada pertemuan ataupun pada kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semuanya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semoga Allah selalu memberikan motivasi, semangat agar kita senantiasa bisa menuntut ilmu ataupun thalabul ilmi. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.